Tapi ya jujur justru ya ketika hari itu the struggle starts. Ya. Pulang dari rumah sakit ya kami masih dengan kenaifan bahwa oke, everything's gonna be okay, Shen tuh nggak apa-apa, ya Shen healthy, cuman pas itu nggak nangis doang gitu. Tapi ternyata enggak, karena struggle-nya itu dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti makan. Anak mau minum susu pakai botol, itu buat kita tuh mujizat. It's a miracle. Dan kita ingat banget itu adalah malam dimana tadinya kita berdoa di gereja. Yap. Seolah-olah kayak Tuhan bilang, aku tahu kok struggle-mu. Ini loh hadiah, mujizat-mujizat kecil yang akan bikin kalian happy gitu. Jadi ya kita ingat itu, dan Tuhan tuh baik sih ya. Dok, anak saya bukan CP kan gitu. Pengennya kayak, oh bukan pak, tenang, ini mah ini gitu, mungkin apa gitu. Tapi dokternya menjawab, ya anak bapak CP. Jadi kayak, aduh, hancur banget itu hati, hancur banget dan sedih banget. Tiffany aku ingat nangis ketika dokter ngomong ini pokoknya terapi seumur hidup ini apa semua. Tiffany di pojokan dia bawa Shen, dia nangis, dia nggak mau kasih Shen dengar gitu, biar Shen nggak dengar. Dia perkatakan yang sebaliknya yang baik-baik. Hey guys, we're back on Shen Story. Dan kita masih akan ngobrol tentang kisah kehidupan Shen. Kalau episode kemarin kita sudah ngobrol sampai ya Shen sampai pregnancy, kemudian juga what happened sama Shen di hospital. Kali ini kita akan ngobrol tentang apa yang terjadi sama Shen setelah Shen keluar dari rumah sakit. Right? I think sambungannya seperti itu. Dan sorry kalau mungkin ceritanya kita agak mencok karena memang juga ya it's hard untuk pierce everything together. Jadi kita juga berusaha untuk mikir, oke, sebelum ini apa yang terjadi ya itu, karena it's not a pleasant experience. Jadi memang kita harus benar-benar tell back story, benar-benar look back apa yang terjadi ketika itu. Tapi beberapa hari setelah Shen lahir, Shen itu di NICU hampir 5 hari kalau nggak salah. 5 hari Shen di NICU, bahkan sampai Tiffany harus pulang ke rumah ya toh. Kamu harus pulang ke rumah tanpa Shen karena Tiffany kan lahirnya normal, jadi hari ketiga udah boleh pulang ya. Hari ketiga boleh pulang, jadi hari keempat pertama kali Tiffany ya tidur tanpa Shen, tanpa di rumah sakit. Kemudian hari kelima kita memutuskan untuk udah kita bawa pulang. Nah, by the time hari kelima, dokter juga sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi dengan Shen karena dokter mau MRI dan kami menolak dengan alasan Shen masih terlalu kecil, baru umur 3 hari, masih terlalu kecil untuk diberikan obat bius atau obat tidur untuk MRI, karena MRI kan nggak boleh gerak, kalau gerak sedikit batal semuanya. Jadi kami menolak itu, lalu dokter ya mungkin nggak menemukan cara juga ya, dokter juga tidak ngerti apa yang terjadi, tapi dokter tetap udah kalau gitu kita coba ini apa semua gitu. Tapi aku dan Tiffany sepakat udahlah kita rawat di rumah, karena pas itu kita nggak ngerti apa yang terjadi, kita nggak tahu serius apalah gitu. Kita cuma mikir ayo oke lah, mungkin anaknya cuma lemas, cuma nggak nangis ya, mungkin memang karena anaknya got no reason to cry, maybe she is a happy baby. Kita berpikir seperti itu ya. Sempat kayak menyenangkan hati sendiri lah gitu. Jadi kayak ya memang anaknya nggak cengeng gitu, memang anaknya tough, ya ngapain nangis gitu ya, kayak buat hiburan diri sendiri aja gitu. Jadi dengan lucunya kita cari-cari alasan, ya nggak apa-apa, nggak nangis tuh nggak apa-apa sayang gitu, nggak apa-apa gitu ya. Memang anaknya nggak cengeng, terus nggak suka nangis, anaknya happy terus gitu-gitu. Dan ya sempet yang waktu akhirnya kita pulang itu kita sedih banget sih, kita pulang tanpa baby, bayangin ibu melahirkan, anaknya ada tapi pulang tanpa baby gitu, itu sedih banget. Dan waktu itu kita putusin pulang karena memang kita udah coba paksa Shen pulang cepet, dokter menyarankan gak boleh. Maksudnya
mungkin baru 3 hari kali ya, jadi maksudnya masih kritis banget, dan selama 3 hari itu pun ya Shen tetap nggak nangis gitu. Dan belum ada progres, belum ada kayak dokter benar-benar belum nyaranin untuk dibawa pulang lah gitu. Dan kita dengan pengetahuan yang sangat minim tentang baby, cara merawat baby kita nggak tahu, akhirnya ya udah deh, maybe this is the best gitu. Memang nggak enak tapi ini yang terbaik. Akhirnya ya udah, Shen stay di NICU dan kita hari ketiga kita pulang. Tapi tidurnya gelisah banget, tidurnya sedih banget gitu. Dan malam itu baru nyampe rumah, di malam itu juga kita langsung gak mau tahu besok mau pulang. Kita langsung I don't care, pokoknya besok kita harus bawa Shen pulang. Jadi kita pagi-pagi, aku ingat banget, aku cepet-cepet mandi terus ayo deh cepet-cepet kita harus berangkat. Kita cepet-cepet berangkat secepat mungkin, kayak ayo cepet. Jadi kayak hari itu bangun hanya untuk jemput Shen. Jadi kita berangkat ke rumah sakit, terus kita langsung ketemu dokter. Tentu saja prosesnya nggak gampang, maksudnya kita masih tanda tangan surat pulang paksa dengan segala resiko ditanggung orang tua. Oke, nggak apa-apa, kita bawa. Dan aku ingat banget waktu pulang itu bahagianya gitu, kayak aku lupa apa yang terjadi selama di rumah sakit, proses melahirkan, all the tears, kita lupa. Kita cuma ingat satu, kita punya baby, kita punya anak yang cantik, dan anaknya sekarang udah ada di pelukan kita. Oh, it's so beautiful, such a joy untuk bawa Shen pulang ke rumah. Dan pas kita bawa pulang juga Shen itu ngeluarin suara gitu kayak iya. Yes, I remember that. Tapi ya jujur, justru ya ketika hari itu the struggle starts. Belum dari rumah sakit, ya kami masih dengan kenaifan bahwa oke, everything's gonna be okay, Shen tuh nggak apa-apa, ya Shen healthy, cuman pas itu nggak nangis doang gitu. Tapi ternyata enggak, karena struggle-nya itu dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti makan, seperti minum susu. Ketika itu kan belum bisa makan, belum bisa ASI, jadi minum susu aja itu juga struggle sekali Tiffany. Karena bayi ini kan bukan bayi yang bersuara, jadi dia nggak bisa nangis minta makan. Dia nggak bisa nangis ketika nggak enak, ketika mungkin jadi kami yang harus setting alarm setiap berapa menit sekali untuk bangun, untuk cek dia, untuk cek kondisi dia dan lain sebagainya. Jadi it's a very exhaustive experience. Dan di situ kita juga dapat bantuan dari mertua, dari nyokap aku juga. But still kami sebagai orang tuanya nggak bisa dipungkiri bahwa ada ketakutan di dalam diri kami ya. Ini kenapa ya kok beda ya? Belum lagi ditambah dengan sesudah itu kan boleh dijenguk sama beberapa orang gitu. Orang juga melihat ada yang berbeda, kok ada yang nggak sama seperti dengan bayi lain. Ini kenapa? Shen kenapa? Udah dibawa ke dokter belum? Ya tidur terus, Shen lemas terus. Ya seperti itu ya. Jadi ya waktu dibawa pulang dia tetap makan. Dia belum makan kan, memang belum 6 bulan. Jadi dia minum susu doang, which is waktu itu dia ASI ya, jadi kita langsung ASI, aku nyusuin dia. Tapi ini anak jadi anak yang nyusu terus, non-stop. Jadi kalau nggak nyusu dia nangis, kok nangis? Kalau nggak nyusu dia akan bangun. Cranky banget gitu, kayak nggak bisa diam gerak. Tapi nggak nangis, nggak ada suara. Cranky tapi nggak ada suara gitu. Jadi memang harus ekstra melekat dengan Tiffany, baru dia tuh bisa tenang, bisa istirahat gitu. Dan aku ingat pas di rumah sakit kan sebenarnya ASI kamu tuh belum keluar gitu. Dari pertama ASI kamu belum keluar, dan aku ingat banget kita dijenguk sama Pastor Radit sama Sister Joanna. Dan di sana ya Joanna sangat concern dengan Tiffany dan juga Shen. Dia bilang, ya udah boleh nggak aku jadi ibu asinya gitu, ibu asi Shenwell, and it happens. Jadi dan kita menyambut dengan sangat bahagia. It's beautiful. It's beautiful. Thank you Jo, gitu, makasih ya Joanna. Yes. Jadi ya, again mungkin agak sedikit nyambung melebar, tapi ya Pastor Radit is one of our mentor juga, whom we look up to pastinya spiritually, one of our best friend. So ya, kami sangat kehilangan ketika Pastor Radit dipanggil Tuhan. But again, kami percaya bahwa Tuhan itu baik banget, dan apa yang Pastor Radit lakukan itu berdampak luar biasa bagi kehidupan kami dan juga kehidupan banyak orang. Dan itu terbukti ya ketika saat ini bahkan juga beliau masih dikenang dengan begitu dahsyatnya khotbah-khotbah beliau, di replay di mana-mana, dan bahkan banyak orang yang bertobat bahkan sampai saat ini juga. So luar biasa sekali. Again, ngobrol lagi tentang Shenwell, setiap kali kalau Shen minum dan
dia ini punya satu kesulitan untuk menelan karena sometimes ketika dia nelan dia tuh narik nafas gitu. Nah, anak-anak CP ini pada umumnya mereka nggak ngerti kapan nafas, kapan nelan, dan sometimes itu bisa salah jalur. Jalurnya untuk bernapas malah dipakai untuk makan gitu. Saatnya dia nafas malah dia nelan, saatnya dia nelan malah dia nafas gitu kan. Jadi I've seen dan I've heard banyak sekali anak-anak yang menderita cerebral palsy itu meninggal hanya karena keselak apapun, makanan, bahkan keselak ludah sendiri pun ada yang meninggal. Jadi memang begitu mengerikan sekali, dan Shane ini pun ya refleks untuk menelannya itu sebenarnya nggak terlalu bagus. That's why setiap kali dia minum dari sepet ketika itu, bahkan belum botol susu, dari sepet per miligram saja. Berapa spek dia bisa kadang tiba-tiba muntah gitu dengan muka membiru. Kita dulu, sekarang sih puji Tuhan udah nggak terlalu parah, tapi zaman dulu teman-teman, sering banget melihat tiba-tiba Shane mukanya biru, Shane merah gitu, biru terus nggak nafas. Tiba-tiba. Itu nggak ngerti harus ngapain lagi lah. Benar-benar Shane bisa saat ini bisa hidup itu pun semua karena anugerah, bukan karena Shane, bukan karena kami, keluarga kami, atau dokter atau apapun, enggak. I'm sorry, but doctor cannot take credit of Shane, gitu. Only God can take credit of Shane. Hanya Tuhan yang dimuliakan atas kehidupan Shane. Karena ya terbukti bahwa medis pun nggak bisa membantu Shane. Hanya Tuhan yang bisa menolong Shane, dan oleh karena kasih karunia Shane bisa tetap ada sampai saat ini. Aku ingat banget salah satu struggle kita ya betul di area makan, dan ada ini memori yang nggak akan bisa lupa, nyuapin Shane susu ya. Jadi Shane itu asinya kenceng, maksudnya anak ini suka banget menyusu, jadi menyusuin langsung, tapi berarti nggak naik. Aku ingat banget, ya ini agak lompat-lompat ya, tapi kalau aku boleh ingat umur setahun lebih, beratnya hanya 6 kilo, 6,3. Tapi aku nyusuinnya 24 jam, kayak nggak berhenti nyusu gitu. Kok bisa ya? Maksudnya kenceng, maksudnya nonstop, berarti nggak nambah gitu. Padahal anaknya tuh nggak bisa diem gitu, maksudnya terus nyusu. Bahkan saat tidur juga aku bisa tahu dia itu kenapa kok gosrek nggak bisa tidur. Itu pasti karena ya maaf kayak terlepas gitu. Jadi aku harus nyusuin lagi hanya untuk bikin dia tenang gitu. Dan struggle-nya adalah karena dia beratnya kurang, kita dimarahin sama dokter tumbuh kembang ya, kalau nggak salah, dokter gizi atau dokter tumbuh kembang. Jadi kita baru nyampe, kita belum cerita, kita baru bilang, iya dok, ini baru ngomong pembukaan, Shanuel ini beratnya kurang dok, umurnya setahun. Terus dia baru mau cerita ini, ya ampun, dia bilang kayak, ini udah dibawa gizi buruk, dia bilang ini udah dibawa gizi buruk, besok pasang NGT. Jadi selang dari hidung masuk ke lambung untuk minum susu formula, terus harus stop ASI. Jadi aku bawa Shane ke ini tuh jauh sebelum umur setahun ya. Jadi itu kayak bayangin, setahun 6 kilo, apalagi umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan di bawah itu. Baby lahir aja kalau gemuk bisa 3,6 kilo. Jadi kayak 2 kali lipatnya pun gak dapet gitu. Dan selama perjalanan itu, karena ASI dianggap kurang, akhirnya kita berdoa untuk dia mau susu formula. Tapi another struggle-nya adalah Shane ini nggak mau minum pakai botol. Kalau misalnya kita minum pakai, even aku nyetok ASI pun percuma gitu, karena dia nggak mau. Intinya dia nggak mau minum pakai botol gitu. Kita udah cari ujung dotnya dari merek apa, semua merek kita beli, kita coba, tetap Shane nggak mau gitu. Dan ya gimana, akhirnya ingat gak yang kita akhirnya berdoa spesifik, kita minta satu mujizat Tuhan. Kita struggle banget, terus kita berdoa, Tuhan, kali itu ada kayak doa, kayak satu ibadah di gereja, kemudian kita datang dan di situ kita kayak ditantang untuk minta sama Tuhan, kamu datang minta sesuatu gitu, Tuhan itu bisa lakukan perkara yang ajaib dan hebat. Di situ aku nangis sama Justin, kita sepakat, oke Han, kita nggak usah muluk-muluk, kita minta Shanuel mau minum susu,
karena dia harus ngejar beratnya, ingat nggak Dedi? Terus kita di situ berdoa, kita ingat banget, aku berdoa Tuhan, aku minta Samuel minum susu, itu doang. And that night kita tidur, aku ingat banget kalau dari versi Justin, aku udah kecapean, Samuel mungkin rewel, Justin bangun, dia lihat mungkin terlepas, terus dia mau bangunin aku nggak tega karena udah mungkin kecapean atau gimana, and then nggak tahu dari mana tapi timbul perasaan untuk coba aja pakai susu formula, coba aja dok. Jadi itu aku juga nggak tahu takaran susu formula berapa, harus pakai air dingin atau air hangat, I have no idea, clueless. Karena biasanya nyiapin susu kan Tiffany gitu. Atau cuma oke, bagian jaga malam, bagian ganti pampers, bagian begadang-begadang lah gitu. Terus kemudian suara itu lumayan kenceng di hati, coba untuk susu formula. Dan aku ya udah, aku keluar, cobain. Oh itu sebenarnya bukan susu formula, itu ASI tapi yang di dalam kulkas lah gitu. Sebenarnya struggle-nya itu bukan cuma susu formula tapi empengnya. Shen ini tidak suka, Shen ini tahu gitu bentuk mamanya sama yang pabrikan gitu kan, dia ngerti, jadi dia nggak mau yang lain gitu. Akhirnya itu ya tak panasin ASI, kemudian aku masukin ke dalam botol, terus ya here goes nothing gitu. Nah coba aja, coba, dan miraculously tiba-tiba mulutnya dia langsung dikenyot sama dia. Aku sampai setengah sadar, kenyot nggak sih, kayak bener nggak sih, terus dia, beneran dikenyot gitu, kaget kita, terus aku langsung bangun Tuhan, anak kita mau minum pakai botol sekarang. Iya, aku inget banget itu rasanya lompat dari kasur, itu muka lecek, kayak kebangun tengah malam, kalian tau lah kayak gimana kan. Tapi seeing a miracle itu benar-benar miracle. Bayangin guys, anak mau minum susu pakai botol, itu buat kita tuh mujizat. It's a miracle. Dan kita ingat banget itu adalah malam dimana tadinya kita berdoa di gereja. Dan Tuhan jawab malam itu juga. Aduh, kita langsung bersyukur, kita langsung berdoa, Tuhan thank you. Kita tahu it's so you gitu, maksudnya ini tuh benar-benar Tuhan, nggak bisa, karena we try, kita sampai ke dokter, sampai aku ingat kita beli 1 botol. Mungkin ibu-ibu tahu yang punya struggle menyusui mungkin ya. Jadi ada 1 botol namanya Medela kalau nggak salah. Botol itu ada 2 selang. Selang itu maaf ditempelin kecil supaya kayak sebenarnya kayak tipu-tipu untuk sedikit menipu baby agar dia mau minum. Jadi apalagi mungkin ini untuk ibu yang asinya kurang kali ya. Jadi sebenarnya asinya berasal dari ya botol gitu, tapi ditegakin kebalik begini, jadi ngucur keluar dari selang kecil itu. Itu pun Shen nggak mau. Kita beli. We try everything, So it's a miracle. It's a miracle. And then 1 miracle sudah selesai, terus Shen pas itu masih belum nangis sih. Jadi Shen itu nangis ketika dia berusia 40 hari. Ketika Shen berusia 40 hari, dan pas itu kami non-stop 40 hari kami jaga Shen, tapi di hari itu 40 hari kami minta cuti. Kenapa? Karena it's our anniversary. Aku masih ingat kita makan 3 penyet di Mall Jakarta Barat. Kita makan di sana karena we are so exhausted, karena kehidupan kami ya cuman Shen doang gitu, karena Shen butuh special attention. Jadi that's the first time kami boleh berdua, boleh happy, boleh ya sedikit melihat dunia luar lah gitu. Refreshing lah ya. Refreshing gitu, our anniversary. Terus kemudian dapat telepon dari mama, tiba-tiba dia ngomong Shen nangis gitu. Kaget lah, Shen nangis. Kan anak ini nggak ada suaranya sebenarnya, kok bisa nangis gitu. Wah, kami happy banget tuh, kami langsung pulang, kami langsung cek, ternyata ya Shen mulai hari itu Shen mengeluarkan suara, walaupun hanya rintihan itu, tapi Shen mengeluarkan suara tepat ketika dia berumur 40 hari dan juga tepat di hari anniversary kami. Iya. Itu bukan tangisan, itu adalah rintihan. Rintihan yang udah didengar sama mama-mama di hari pertama. Jadi kita baru dapetin itu di hari ke-40. Dan itu adalah anniversary kami yang pertama. Jadi kayak Tuhan, seolah-olah kayak Tuhan bilang, aku tahu kok struggle-mu. Ini loh hadiah, mujizat-mujizat kecil yang akan bikin kalian happy gitu. Jadi ya kita
kita ingat itu, dan Tuhan tuh baik sih ya dalam perjalanan hidup Shanuel, dalam perjalanan hidup kita tuh nggak sendiri. Tuhan itu ada gitu, dan dia tahu titik-titik capek kita, dia tahu ketika kita lagi nggak kuat, lemah, Tuhan tuh tahu banget. Diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar. So bersyukur sih buat itu. But then life goes on lagi, masih dengan pertumbuhan Shen yang lumayan slow, dan kita vaksin dan lain sebagainya. Dan itu pas ke dokter juga, dokter sebenarnya nggak boleh komentar apa-apa. Jadi aku ingat kita ke salah satu rumah sakit dan salah satu dokter yang terkenal untuk vaksin. Dan aku nanya, dok, cek dong anak aku ini kenapa sebenarnya gitu. Dokter umum gitu, tapi dokter lumayan pintar gitu. Terus dia cek apa semua, dia nggak kasih komentar. Terus aku bilang, gimana dok, aman nggak? Dia hanya bilang, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dia ngomong gitu, karena dia nggak berani untuk pastiin. Jadi sebenarnya para dokter ini sudah punya kira-kira guess ya, sudah punya firasat anak ini sepertinya CP. Cuman mungkin belum keluar karena belum ada data MRI. Dan mungkin ada yang beberapa nggak berani lah untuk ngomong gitu. Jadi karena kami masih pulang dengan kenapa sih Mas Dasyan, kenapa tumbuh kembangnya itu agak terlambat dibandingkan dengan anak usianya yang biasa udah bisa bolak-balik, udah bisa duduk, udah bisa ngelihat mata di maminya, udah bisa ngoceh atau apa gitu ya, minimal maksudnya badannya kuat gitu. Enggak, Shen tuh hampir nggak pernah benar-benar gendut ya, selalu menjadi anak yang kurus gitu. Dan waktu kita semasa Shen dalam kurun waktu setahun pertama lah ya, kalau aku boleh ingat lagi, yaitu jadi dia tuh sangat sedikit, awal-awalnya malah nggak ada eye contact dan nggak ada respon suara. Biasanya kan kalau baby dikasih ada suara apa dia noleh. Nah Shen ini enggak, jadi tidak ada respon terhadap suara, tidak ada respon terhadap cahaya, dan tidak ada eye contact sama kita. Jadi kalau kita main Shanuel gitu, dia kalau nggak dia merem, dia lihat ke arah lain. Jadi never truly look into our eyes gitu. Apalagi aku kan nyusuin gitu, aku nyusuin setahun lebih, dan selama aku nyusuin itu dia nggak pernah lihat mata aku. Jadi kayak aku memandang dia, tapi dia memandang ke yang lain, kayak matanya kemana gitu. Jadi seperti itu. Dan aku ingat juga salah satu struggle juga yang ketika nyusuin yang membuat dia berat badan sedikit itu juga adalah sempat waktu itu kita sampai pakai pipet. Jadi we try so many things karena kita tahu Shen kok nggak gemuk-gemuk. Jadi sebelum kita ke dokter kita tahu berat badannya ini kurang. Kita harus kencingin lagi nih. Oke deh, kalau nggak nyusuin langsung, coba kita pakai sendok kecil, kita pakai sendok teh yang plastik. Jadi kita panasin asinya, terus kita suapin. Nggak mau juga. Nggak mau. Akhirnya kita nggak punya pilihan. Dan aku inget banget nyusuin Shen itu bukan hanya pakai sendok, kita coba juga pakai pipet. Kita pakai pipet setetes. Bayangin nyusuin anak pakai pipet setetes demi setetes. Satu pipet gini kita perlu tetesin 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali hanya untuk habisin satu pipet isinya 1 mili. Karena 1 mili itu kan ya kalau 0,1-nya ya 10 kali, jadi kayak tes gitu. Itu aja kita butuh waktu, aku inget banget. Jadi kita kasih Shen ASI misalnya 20 cc atau 30 cc, kasih ASI ditetesin, baru mau kasih udah habis waktu, udah 2 jam, udah harus tambah lagi, kan baby minum per 2 jam ya nggak sih. Jadi kayak kita kejar-kejaran dengan waktu, terus kita kejar-kejaran dengan berat badan dia. Kemudian kita juga tahu bahwa kalau misalnya kita nggak nyelesain yang misalnya 20 cc sekarang, nanti 2 jam lagi udah harus 20 cc lagi. Jadi kayak aduh gimana gitu. Barulah akhirnya kita pergi ke dokter itu yang tumbuh kembang tadi. Terus juga beberapa kali juga ada orang yang komentar di Instagram yang menyerempet ke arah serba palsi gitu. Dia sempat ngomong, oh kok mirip dengan anakku ya, jangan-jangan CP itu, cek ke dokter gitu. Pasti kamu merasa ini apa sih, ini orang nggak jelas gitu. Tapi penasaran dan ada rasa khawatir juga sih, rasa khawatir, rasa takut, rasa ya mudah-mudahan CP itu hanya hal yang pakai gitu, yang simple, yang biasa gitu. Sambil itu kan aku
search di Google cerebral palsy. Pas aku lihat, aduh, betapa terkejutnya dan hancur hatinya aku. Nggak asal Tiffany ketika itu aku masih search doang. Itu gambar-gambar yang dilihat itu parah banget semuanya tuh. Kursi roda, kaki keriting, tangan keriting, palanya kecil, pakai kacamata gitu. Pokoknya nggak ada satupun pemandangan yang indah, nggak ada satupun. Yang aku mungkin berharap ya minimal, oke lah mungkin minimal belum bisa jalan, tapi apa enggak sama sekali. Mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu, kelihatannya seperti Stephen Hawking, seperti itu kelihatannya, tapi enggak. Kalau Stephen Hawking mungkin dia masih intelek di beberapa area itu. Baru kami tahu bahwa anak CP itu terbagi dalam beberapa jenis. Ada yang kena separuh, ada yang kena semuanya seperti lumpuh total, ada yang kena cuman bagian bawah doang. Jadi dari pinggang ke kaki dia lumpuh, tapi dari kaki ke atas, dari pinggang ke atas dia tuh perfect, sempurna gitu. Bisa kerja, bisa ngetik, atau kebalikannya. Jadi ya ada yang mild, ada yang severe. Kemudian kami bawa ke dokter dan ya ini yang luar biasa sekali ya di dokter. Kami cek ke dokter syaraf untuk pertama kalinya kami memberanikan diri untuk cek ke dokter syaraf. Dan ketika cek, dokter udah pegang bolak-balikin Shen apa semua karena mungkin dia sudah handle beberapa case seperti ini. Dia langsung dengan mantap bilang anak bapak CP. Jadi alangkah kagetnya. Jadi aku ingat banget nih, sebelum dia ngomong aku yang nanya duluan gitu. Aku ingat sebelum dia ngomong aku yang nanya duluan dengan curiosity, dengan kayak enggak kan gitu. Aku ngomong, dok anak saya bukan CP kan gitu. Pengennya kayak bukan pak, tenang, ini mah ini gitu, mungkin apa gitu. Tapi dokternya menjawab, ya anak bapak CP. Jadi kayak aduh, hancur banget itu hatinya, hancur banget dan sedih banget. Tiffany aku ingat nangis ketika dokter ngomong ini pokoknya terapi seumur hidup ini apa semua. Tiffany di pojokan dia bawa Shen, dia nangis, dia nggak mau kasih Shen dengar gitu, biar Shen nggak dengar, dia perkatakan yang sebaliknya yang baik-baik. Dan aku terucap dengan ya harapan dan juga gurauan. Aku nanya kepada dokter, dok, oke deh, kalaupun anak saya CP tapi minimal masih bisa S1 dong. Tapi dokter dengan tegas juga menjawab, bapak nggak usah muluk-muluk deh. Anak bapak bisa ke toilet sendiri saja, itu sudah keajaiban. Itu sudah mukjizat. Sudah harus kamsia. Aduh, saya dengar hal itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan setelah dokter ngomong kayak gitu, itu kayak ya hancur gitu. Ya hancur lah, hidup kita kayak hancur gitu. Dan kita sedih juga, dan aku ingat banget hal pertama yang aku lakukan adalah wajah aku berubah, langsung gemeteran, langsung air mata tuh tiba-tiba udah mau keluar. Terus aku langsung ambil Shenwell dari tempat tidur gitu yang kan dicek itu, direbahin di tempat tidur, langsung gendong dia. Aku nggak bagi ibu, aku langsung keluar dari ruangan. Aku gendong dia. Dan kamu tahu apa yang aku bisikin ke Shen? Enggak, Shen, dokternya salah. Shen nggak apa-apa. Shen pinter, Shen sehat, Shen nggak sakit. Shen nggak gitu, Shen pasti bisa jalan. Enggak sayang, mami ada di sini, Shen nggak apa-apa kok, Shen nggak apa-apa. Dan aku ingat banget, aku bawa Shen lari sejauh-jauhnya di ujung ruangan lain. Aku duduk di kursi pojok, dan itu semua suster-suster ngeliatin aku. Aku terus ngomong, aku kayak tutup telinga dia. Shen jangan denger yang tadi. Enggak, itu dokternya salah, dokter salah. Percaya sama mami, Shen nggak apa-apa, Shen sehat. Dan aku nangis, aku nangis gitu. Tapi aku kayak di situ ada satu kayak sukacita, atau yang kayak ya Tuhan tuh ingatkan aku, oke, dokter boleh berkata apa aja, tapi it's in our mouth actually, itu ada di lidah kita gitu. Dan aku percaya bahwa di dalam lidah kita, perkataan kita ini mengandung kuasa. Our tongue itu punya kuasa untuk create, untuk menciptakan sesuatu. Jadi aku dari hari itu ngomong, enggak Shen, kamu sehat, kamu nggak apa-apa. Dan itu terus kita bawa sampai hari ini. Jadi kalau ada kalau ada satu masa di mana dia maksudnya mendapat ucapan yang kurang baik, itu cuma hari itu aja. Dan sampai detik ini
aku benar-benar menjaga sekeliling Shenwell untuk kita semua memperkatakan yang baik buat Shen. Selalu memperkatakan kehidupan, speak life over sickness, speak life over death gitu. Yes. Well, and then setelah itu kami ke dokter syaraf yang selanjutnya yang lebih fokus kepada cerebral palsy, dan kami memutuskan untuk MRI gitu ya. Kami memutuskan untuk MRI. 7 bulan. Umur yang 7 bulan kami memutuskan untuk MRI, dan Shen di MRI itu juga drama banget karena diinfus obat tidur. Kami melihat itu berat banget. Anak kecil banget tuh, ringkih sekali tapi dikasih obat tidur. Dan ketika Shen bangun juga masih ada videonya, dia muap gitu kayak such a small little angel itu. Bibirnya pucat. Iya, bibirnya pucat, dingin tangannya gitu. Terus dia putih banget, jadi kayak she's a baby dengan warna kulit sawo matang. Tapi pas keluar dari ruangan MRI, aku ingat banget dia itu bibirnya putih, terus matanya itu, lipatan matanya itu kelihatan semua urat-uratnya. Jadi mungkin she's very cold inside, tapi dia nggak berdaya gitu. Karena kan dia dibius, dan mungkin setelah selesai bius obatnya kan juga kembali kesadarannya itu kan pelan. Jadi mungkin dia nggak bisa apa-apa. Dan aku ingat sebelum MRI itu pun dia nangis gitu. Dan dokternya kayak berhitung gitu, kayak apalagi sebelum itu dia harus puasa. Puasa 1 jam. Itu tuh hanya seorang baby yang biasa nyusu non-stop disuruh puasa 1 jam. It's not easy for us. Itu berat banget, cuma disuruh puasa 1 jam. Itu sangat-sangat berat buat kita. Melihat dia kayak mulutnya. Terus kita kayak, maaf ya nak, maaf ya mami harus MRI kamu. Terus mungkin dia juga belum bisa ngomong, belum bisa nyampein, dia cuma gitu doang. Terus dia cranky, kan dia udah nangis kan waktu itu, kita 6 bulan, 7 bulan dia udah menangis. Jadi dia nangis. Terus aku ingat banget akhirnya sampai kita kayak, ini kapan sih MRI? Ayo dong gitu, maksudnya nggak bisa, udah cukup lah setengah jam gitu. Terus akhirnya kita dipanggil, akhirnya kita yang datang, udah belum dok, udah ya cukup ya waktunya, udah kasihan anakku gitu, udah haus. Akhirnya kita dibawa ke dalam ruangan, ya udah boleh bu gitu. Jadi dipercepat nggak sampai 1 jam. Kemudian aku ingat banget dia udah dipasang infus awalnya, jadi obat tinggal dimasukin gitu. Jadi aku pegang dia, oke ya, dokternya kayak udah siap ya, mungkin mantrinya atau susternya gitu ya. Dia kayak masukin obat, aku pikir akan lama atau reaksinya apa, tapi begitu jadi dengan dia rewel tiba-tiba disuntikin dari sini obat biusnya, set gitu ya. Mungkin hanya berhitung 1, 2, 3, tiba-tiba dari yang terus tiba-tiba kayak set gitu. Terus aku kayak, anakku gitu kayak, shit, oh iya ya, oh ini obat biusnya, kamu ingat gak? Jadi in like 5 second tiba-tiba dia langsung diem, and then dari goes. Habis itu kita harus serahkan Shenwell kepada suster, kepada mantrinya untuk dibawa dan masuk ke ruangan sana, dan kita cuma bisa lihat dari kaca luar. Dan itu prosesnya juga lama banget. Shen harus diikat kakinya, tangannya semua diikat, kepalanya dilurusin gitu, dan itu lama banget, ingat gak? Nanti aku rapiin. Udah bangun. Lumayan kata dia bobo. Si bobonya. Pas banget aja. Iya kan? Selesai bangunnya? Iya. Posisi ini sebagai buat bangun total. Jadi sebelum bangun total jangan pulang dulu. Iya benar. Nah, terus jangan dikasih nem, jangan dikasih air putih. Oh, jangan minum dulu ya? Sampai 1 jam dari sekarang. Oke. Terus Berarti nanti akan lihat sedikit jam. menggigil dia. Dikasih selimut aja. Iya, ada jaket kok nanti aku. So setelah MRI dan kami dapat hasilnya, kembali lagi ke dokter syaraf, dan dokter itu membacakan bahwa Shen ini cerebral atrophy.
cerebral atrophy itu adalah otak yang bahasa medis tidak ya, karena A itu kan seperti kayak asusila ya, tidak susila gitu. Atrofi ya otak yang tidak berkembang dengan sempurna. Tapi kami selama ini selalu berkata, otak yang belum berkembang dengan sempurna, karena pasti ada musisnya di dalam Tuhan. Pasti kami percaya itu. Jadi otak yang belum berkembang dengan sempurna, dan kami doakan terus setiap malam. Tapi ketika dapat itu, ya pas itu ya seperti sebuah relief juga ya, karena berarti Shen itu bukan CP, tapi ya cerebral atrophy gitu. Ya, tapi makin kesini kami makin mengerti bahwa ya salah satu cabangnya atau damage yang dihasilkan ya bisa juga menjadi cerebral palsy ketika itu. Jadi aku ingat dokter memberikan list begitu banyak PR yang harus kami lakukan, surat rujukan yang harus kami temui dokter-dokter. Shen tuh dibandingkan dengan anak usianya mungkin Shen yang paling banyak dokternya. Ada dokter gizi, dokter tumbang, dokter mata, dokter syaraf untuk handle ya syarafnya, atrofinya dan juga cerebral palsy-nya. Terus kemudian dokter tulang, dokter jantung semuanya. Dokter anak juga yang ngasih untuk vaksin, untuk cek kalau misalnya berkala kalau Shen kenapa-napa gitu. THT juga, right? Aku ingat THT dan juga terakhir ada dokter gastronomi. Jadi banyak sekali dokternya, dan aku ingat ketika kami mendapatkan begitu banyak surat rujukan itu, kami bawa ke lantai 3 di rumah di atas loteng kami, dan kami diajarkan semuanya, dan kami tumpah tangan, kami berdoa untuk setiap surat rujukan yang berkata, Tuhan kami capek, Tuhan kami lelah, tapi kami percaya kalau berjalan bersama denganmu pasti kami akan mendapatkan kekuatan baru. Karena jujur kalau manusia itu nggak akan pernah bisa. Kalau manusia sendiri yang menjalaninya pasti akan menyerah, karena begitu banyak PR tanpa pengharapan, tanpa hope. Tapi bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Aku ingat banget waktu itu yang kayak kamu bilang, kita dapat banyak banget surat. Jadi pulang dari situ kita diberi rujukan ke sini, dan kita tuh punya literally segepok surat. Ini bukan surat apa, tapi surat rujukan dokter yang harus Shen jalanin gitu. Jadi dia baru ketahuan, baru akhirnya ada dokter yang ngomong dia CP, and there it goes. Berawal dari sana, Shen punya banyak sekali dokter, punya banyak sekali appointment, dan jujur waktu kita dapat surat itu harus kesini, harus cek semuanya, benar-benar harus cek semuanya. Ada setumpuk kayak gini, terus aku bilang kayak, ini yang mana dulu, which one goes first gitu. Terus gimana dengan Shen? Maksudnya apakah dia kuat kalau tiap hari harus ke dokter? Terus nanti belum kalau dokter ini kasih obat ini, nanti dari sini kita harus cek ini, nanti dari sini bercabang lagi harus kemana. Maksudnya itu it really overwhelmed me at that moment gitu. Jadi aku ingat banget kita naik ke lantai 3, kemudian kita di atas tuh blong gitu, jadi kayak langit terbuka, dan kita dengan baru pulang dari rumah sakit, kita bawa itu semua. Aku bilang, Han, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita nggak bisa pergi ke dokter sebanyak ini, kita nggak tahu, kita perlu Tuhan. Kita jejerin itu surat-surat itu di lantai, di aspal, di bawah, di lantai literally. Kita satu, sambil kita berdoa, sambil kita nangis, Tuhan, ini dokter mata, ini dokter gastro, ini dokter syaraf, ini dokter ini dokter ini. Sambil nangis, Tuhan, ini banyak banget surat-surat rujukan gitu yang harus yang jalanin gini. Gimana? Emang kita mampu Tuhan? Emang kita bisa? Kita nggak bisa, Tuhan tolong ya. Terus aku ingat banget kita berlutut, kita bersujud, kepala kita jatuh ke lantai, kita benar-benar bersujud, kita bilang, Tuhan tolong gitu, kita tumpang tangan. Jadi tumpang tangan setiap surat. Tuhan tuntun aku ketika aku pergi ke dokter mata, Tuhan tuntun aku ketika ini, buka jalan, Tuhan beri jawaban, temukan aku dokter dengan dokter yang terbaik apa segala macam. Dan dari sanalah kita dapat kekuatan baru untuk kita, oke, gak apa-apa, kita one step at a time. Mana dulu aja yang bisa dikontak dulu, yang paling deket dulu, yang paling apa, tiba-tiba oke, satu demi satu. Aku ingat banget akhirnya kita jalanin semuanya, satu persatu kita kerjain. Dan I think next episode kami akan share bagaimana ya journey Shen ketika ketemu dengan dokter 1 ke dokter 2, mungkin lebih spesifik dokter mata dulu, mungkin yang kita akan sharekan itu.
So thank you so much for watching this episode, and I hope you are blessed by Shen's story. Hal yang bisa diambil dan juga dipetik adalah bersama dengan Tuhan selalu ada pengharapan. Pasti ada pengharapan. Walaupun selalu ada masalah baru setiap hari, tapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan baru juga setiap hari. Berkat yang cukup, dan juga kasih karunia yang cukup untuk bisa membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Ya, thank you so much. Love from Shen untuk kalian semua Just Family. God bless you, and I'll see you on the next episode of Shen Story. Thank you.